Merry Christmas. Dia datang karena kamu dan saya berdosa. Apakah Anda masih berdosa dan terus melakukan dosa yang sama hingga saat ini? Apakah Anda masih terbelenggu oleh dosa yang itu-itu saja? Anda sadar bahwa Anda belum terbebas. Anda menyadari tekanan dosa terus menekan hidup Anda. Bahkan ada orang yang menghakimi Anda dengan perkataannya. Anda sudah berharap Tuhan akan menolong, tetapi kenyataannya Tuhan belum juga membebaskan Anda dari dosa tersebut. Anda terus saja mengulangi dosa yang sama, seakan-akan terseret untuk melakukannya lagi. Kesalahan yang awalnya dianggap sepele, kini telah menyeret Anda ke dalam dosa yang tampaknya mustahil untuk dilepaskan. Anda berpikir bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong dan membebaskan Anda, tetapi kenyataannya, Tuhan sepertinya belum menolong. Jika Anda bisa memilih, tentu Anda ingin tidak melakukan dosa, tetapi kenyataannya, Anda merasa tidak bisa memilih untuk tidak berdosa. Bukan karena Anda ingin, melainkan karena Anda seperti berada di dalam penjara dosa yang membuat Anda tidak mampu keluar darinya. Kemudian, Anda mulai bertanya, Yesus datang ke dunia untuk melepaskan manusia dari dosa, tetapi di mana buktinya? Aku masih saja terjebak dalam dosa yang sama. Harapan Anda untuk keluar dari dosa mulai luntur dan bahkan hilang. Apalagi mendengar khotbah-khotbah yang terus menghakimi dengan mengatakan, bertobatlah. Dalam hati Anda berteriak, aku mau bertobat, tapi aku tidak tahu bagaimana supaya aku tidak jatuh lagi. Anda bahkan bertanya-tanya, jika pendeta itu berada dalam posisiku, apakah dia bisa dengan mudah keluar dan tidak jatuh lagi? Semua pikiran itu bercampur aduk di dalam diri Anda. Akhirnya, Anda memilih untuk lari kenyataan bahwa hidup Anda berlumuran dosa. Anda merasa tidak layak mendekat kepada Tuhan, karena Anda sadar betapa kotor dan najisnya diri Anda. Anda menjaga jarak dari Tuhan yang kudus, karena merasa tidak pantas seperti yang dikatakan oleh banyak pendeta yang terus menuntut, kamu harus bertobat. Seringkali, para pendeta berbicara dengan mudah tentang bertobat, tetapi jarang menjelaskan langkah demi langkah bagaimana supaya benar-benar bisa bebas dari dosa. Banyak orang tua menuntut anak-anaknya mendapatkan nilai baik, tetapi tidak memberikan ilmu atau strategi untuk mencapainya. Begitu pula dengan banyak pengajar firman Tuhan yang hanya meneriakkan perintah untuk bertobat tanpa membimbing bagaimana caranya. Lihatlah Yusuf yang berhasil lari dari rayuan istri Potifar. Tetapi bagaimana jika Yusuf dipaksa 100 kali oleh Potifar? Apakah dia tetap bisa lari? Bagaimana jika 500 kali? Mengapa Yusuf akhirnya terlepas dari godaan Potifar? Jawabannya adalah penjara. Penjara membebaskan Yusuf dari rayuan Potifar. Jika Yusuf tidak dimasukkan ke dalam penjara, bisa jadi setiap hari dia harus menghadapi rayuan tersebut. Bayangkan, apakah Yusuf tidak memiliki keinginan terhadap istri Potifar? Yusuf tetap manusia, tetapi situasi itu akhirnya berubah karena campur tangan Tuhan. Tuhan memasukkannya ke dalam penjara, sebuah tempat di mana dosa tidak dapat lagi menjebaknya. Ketika seseorang tidak berbuat dosa, itu bukan semata-mata karena kekuatan imannya, melainkan karena Tuhan telah menempatkannya dalam situasi di mana dosa tidak dapat bekerja. Itulah bukti nyata campur tangan Allah dalam hidup manusia. Jika Anda tidak melakukan dosa, itu bukan karena Anda hebat, tetapi karena pertolongan Tuhan yang menjaga dan membimbing hidup Anda.